Assalamualaikum, halo semua. Di video ini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi. Sebelum itu, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah kecepatan, berkurangnya konsentrasi per reaksi, atau bertambahnya jumlah hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi. Yang pertama ada suhu, katalis, luas permukaan, dan konsentrasi. Namun yang kami bahas hanya 2, yaitu suhu dan katalis. Berikut penjelasannya ya. Nah, faktor yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu suhu. Nah, bagaimana sih suhu itu dapat mempengaruhi laju reaksi? Yuk sama-sama kita perhatikan percobaan setelah ini. Halo semuanya, di sini saya akan melakukan percobaan untuk menguji ataupun membuktikan apakah benar suhu dapat mempengaruhi laju suatu reaksi. Nah, jadi untuk percobaan ini, alat dan bahan yang kita butuhkan cukup sederhana, yaitu yang pertama ada 3 buah gelas kaca, lalu ada air dengan 3 suhu yang berbeda, yaitu ada air dingin, air dengan suhu ruang atau suhu normal, dan juga air panas. Lalu ada 3 tablet vitamin C, dan juga yang terakhir kita butuh timer. Pertama-tama di sini saya menuangkan air dengan 3 suhu yang berbeda ke dalam 3 buah gelas kaca. Jadi di sini ada air dingin, air dengan suhu normal, dan juga air panas. Selanjutnya, di sini saya menuangkan ataupun mencelupkan 3 keping vitamin C ke dalam 3 air dengan suhu yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Nah, dapat kita lihat bahwa vitamin yang berada di dalam air dengan suhu panas itu membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk dapat larut di dalam air. Sedangkan air dengan suhu ruang dan suhu dingin itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Di sini air dengan yang suhu panas sudah mulai selesai bereaksi. Sedangkan yang untuk air suhu normal sama dingin masih bereaksi. Air dengan suhu normal sudah selesai bereaksi, tinggal yang suhu dingin. Ternyata setelah dilakukan percobaan tadi, dapat kita lihat bahwa suhu dapat mempengaruhi laju suatu reaksi. Hal ini dapat kita ketahui dari waktu yang diperlukan oleh vitamin C untuk dapat larut dalam air yang memiliki suhu yang berbeda-beda. Di mana untuk dapat larut dalam air dengan suhu tinggi, vitamin memerlukan 33 detik untuk dapat larut. Sedangkan dalam suhu normal, vitamin memerlukan 1 menit 1 detik untuk dapat larut. Dan yang terakhir, dalam air dengan suhu rendah, vitamin memerlukan 1 menit 34 detik untuk dapat larut. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa suhu dapat mempengaruhi laju suatu reaksi. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksinya. Sebaliknya, semakin rendah suhunya, maka semakin lambat laju reaksinya. Sekian saja percobaan kita kali ini. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut tentang mengapa suhu dapat mempengaruhi laju suatu reaksi, mari kita lihat video setelah ini. Nah, dari percobaan tadi dapat kita lihat bahwa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Sama seperti tubuh kita, apabila cuaca panas, tubuh kita akan cenderung menjadi lebih aktif. Tetapi pada saat cuaca dingin, tubuh kita akan cenderung bermalas-malasan. Nah, dalam reaksi kimia, apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel akan lebih aktif, dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah, sehingga laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, dan kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang, sehingga laju reaksi menurun. Jadi, dapat disimpulkan dari percobaan tadi yaitu, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Lanjut ke faktor kedua mengenai katalis. Sebelumnya, apa sih arti dari katalis? Katalis merupakan suatu istilah dalam kimia yang digunakan untuk memengaruhi laju dari suatu reaksi. Untuk mengetahui cara kerja dari katalis, mari kita simak video percobaan di bawah ini. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk menguji ataupun membuktikan apakah benar katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Dalam percobaan ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 buah gula batu, 1 mancis, timer atau stopwatch, dan abu yang bisa didapat dari pembakar kertas. Di sini, abu akan berperan sebagai katalis.
Untuk melihat perbedaan laju reaksinya, gula batu pertama tidak perlu ditambahkan apa-apa, sedangkan gula batu yang kedua akan kita olesi dengan abu. Di sini, saya membakar gula batu yang pertama dengan api dari mancis. Dan ternyata, waktu yang diperlukan oleh gula batu yang tidak diolesi abu untuk dapat meleleh adalah 45 detik. Lalu, saya juga membakar gula batu kedua yang sudah diolesi oleh abu dengan api dari mancis. Ternyata, gula batu yang kedua hanya memerlukan waktu selama 39 detik untuk meleleh. Nah, dari percobaan tersebut, terbukti bahwa abu yang kita gunakan sebagai katalis memang dapat mempercepat laju reaksi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, berdasarkan video percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya katalis dapat memengaruhi laju suatu reaksi. Mengapa bisa demikian? Hal ini dapat terjadi karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi, yaitu energi kinetik minimum yang dibutuhkan oleh partikel untuk melakukan tumpukan efektif yang dapat menghasilkan suatu produk. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak lagi mengeluarkan energi yang besar sehingga tumpukan lebih sering terjadi yang dapat mempercepat laju suatu reaksi. Dengan kata lain, semakin banyak katalis yang kita gunakan, semakin sedikit juga energi aktivasi yang diperlukan. Dan juga akan semakin sering tumbukan antara partikel terjadi yang dapat mempercepat laju dari suatu reaksi. Nah, dari penjelasan teman-teman kita tadi, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi terjadi karena beberapa faktor. Dua di antaranya yaitu suhu dan katalis. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk tumbukan efektif, yang memungkinkan energi reaktan untuk bereaksi lebih mudah dan sering. Semakin banyak katalis, semakin sedikit energi aktivasi yang diperlukan, dan semakin sering tumbukan efektif terjadi, mengakibatkan laju reaksi menjadi lebih cepat. Di sisi lain, suhu juga mempengaruhi laju reaksi. Ketika suhu naik, energi kinetik partikel meningkat, sehingga partikel aktif dan bertabrakan terjadi lebih sering, sehingga terjadi peningkatan laju suatu reaksi. Namun, ketika suhu turun, energi kinetik partikel berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, tingginya suhu mempengaruhi kecepatan suatu laju reaksi. Nah, jadi suhu dan katalis mempengaruhi kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia. Baiklah teman-teman, sekian saja video dari kami. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.